Oke, selamat datang di podcast kami dan kemungkinan ini podcast terakhir untuk agenda satu. Di sini kami dari kelompok 2 batch satu grup A akan memaparkan masing-masing mereview 4 hari kita telah melaksanakan distance learning untuk materi agenda satu. Oke. Teman-teman perkenalkan di sini saya namanya Agnes Devina dari BPK Kepri. Dan yang pertama itu ada wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dari Mbak Afifa ya, betul tidak? Iya, bener Mbak. Boleh di review apa sih yang Mbak Afifa pelajari selama materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi nih sama saya Afifa Salsabila dari BPJN Aceh. Nah, hari ini tuh saya mau berbagi dengan teman-teman semuanya terkait pengalaman dan juga pemahaman yang mungkin saya dan teman-teman dapat selama 4 hari kita mengikuti kegiatan Latsar yang dilaksanakan oleh Bappekom 1 Medan gitu. Saya merasa teman-teman semua juga sepakat ya kalau proses belajar selama ini bareng Pak Parlin Tambunan MPD itu super asik, kolaboratif, terus juga atraktif dan penuh pengetahuan baru nih tentang isu-isu aktual yang ada di negara kita saat ini gitu. Nah, kali ini saya cuma mau ngerimain doang sih ke teman-teman terkait apa yang udah kita pelajari di hari pertama, yaitu tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Jadi target sebenarnya yang mau dicapai dari agenda satu ini, teman-teman, adalah teman-teman semua itu punya pemahaman tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu sendiri bukan cuma sekedar pengetahuan tentang sejarah berdirinya bangsa kita atau simbol negara, tapi lebih dari itu, wawasan kebangsaan itu dia adalah cara pandang kita terhadap bangsa kita ini, terhadap jati diri kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, kayak yang udah kita ketahui ya, Indonesia ini kan luas, penuh warna ya, dan sangat majemuk. Kita terdiri dari beribu pulau-pulau gitu. Nah, tanpa pemahaman wawasan kebangsaan, perbedaan itu tuh bisa jadi sumber perpecahan. Nah, makanya sebaliknya kita tuh butuh wawasan kebangsaan yang kuat supaya kita bisa merubah perbedaan tersebut itu menjadi kekuatan. Kita juga di hari pertama sempat diskusi sama Pak Parlin dan itu menjadi diskusi yang sangat menarik ya tentang gimana negara-negara Uni Soviet, Yugoslavia, terus Cekoslavia dan bangsa Arab itu mereka mengalami perpecahan hanya karena adanya perbedaan di internal mereka yang tidak bisa mereka atasi gitu. Nah, dari pembelajaran tentang wawasan kebangsaan ini kita juga jadi tahu nih teman-teman kalau ternyata negara kita punya 4 konsensus atau nilai-nilai untuk berkehidupan yang kita sepakati dan kita amini bersama gitu. Yaitu ada Pancasila, ada UUD 1945, ada Bhinneka Tunggal Ika dan juga NKRI. Yang mana sistem nilai ini tuh dia punya perannya masing-masing untuk mengatur kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Sebagai calon ASN, seperti saya dan teman-teman semuanya, implementasi dari wawasan kebangsaan itu sendiri bisa kita lihat nih dari bagaimana kita tidak membeda-bedakan rekan kerja kita, meskipun kita tuh datang dari latar belakang yang berbeda-beda ya, berbeda suku, berbeda agama, berbeda bahasa, tapi kita bisa menjadi satu di sini. Kemudian kita juga bisa menghargai perbedaan pendapat ataupun pandangan selama proses diskusi dan kita juga di lingkungan kerja kita itu sudah belajar mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh atasan kita. Nah, itu sebabnya kenapa kita dibekali dengan pengetahuan tentang wawasan kebangsaan ini di awal adalah supaya kita jadi punya pedoman dalam berkehidupan di negara kita ini serta juga sebagai ASN dan pelayan masyarakat. Mungkin itu aja Mbak Agnes kalau dari saya. Wah, bagus banget nih kayaknya dari Mbak Viva. Lengkap penjelasannya dan juga runtut ya. Iya, ini Oke, dari teman-teman yang lain juga pasti nggak kalah menarik nih, Mbak. oke, iya. Tinggi ya harapannya ya nih buat yang lain jadinya nih ya. Oke, untuk
Materi yang kedua itu ada kesiapsiagaan bela negara. Nah, di sini yang menjadi reviewer kita itu Mas Afrianza. Halo Mas Oke, Afrianza. makasih Mbak Agnes. Halo Mbak Ya, Agnes, halo. ya. Halo, Oke, boleh oh, ya? ya, oke aku mulai dengan perkenalan diri ya. Kalau personalnya kita udah berapa kali perkenalan diri, jadi bisa bilang aja Afri. Saya di BP2J Kepri di Batam. Unitnya itu untuk pengelolaan barang dan jasa untuk barang-barang pemerintah ya, barang atau APBN. Nah, di sini tadi ada Mbak Afifah nyebut mention ada kedisiplinan. Nah, kedisiplinan itu di sini salah satunya nilai yang istilahnya kita tujuan kita untuk kesiapsiagaan bernegara. Di mana kesiapsiagaan bernegara itu ditempa baik secara fisik, mental maupun secara sosial ya. Nah, untuk nilai-nilainya sebenarnya kan ada 5 sebelumnya. Itu ada cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta yang poin nomor kelima itu kemampuan awal bela negara. Tapi kalau misalnya kita jelasin secara by text, itu biasanya kita kurang dapat ya nilai apa namanya pemahamannya. Jadi saya mungkin bisa cerita atau sharing. Kebetulan saya juga pernah pengalaman langsung untuk bela negara, tapi di sini cuma hanya pelatihan bela negara ya. Waktu itu saya ada di pelatihan bela negara waktu itu untuk rekrutmen bersama untuk BUMN di tahun 2022 kalau nggak salah. Itu saya ditempatnya di Condet TNI AD. Di situ kita memang secara nama itu pelatihan bela negara langsung tuh. Kita dilatih oleh TNI, kita tinggal di barak selama beberapa hari, kurang lebih sih kalau nggak salah 7 harian di sana. Kita benar-benar di sana itu cuman kita-kita aja karena kita terputus dari koneksi di luar karena di sana syarat pertama kali waktu kita bela negara tuh kita nggak boleh megang HP nih, ada semua kok HP-nya dikumpulin. Jadi yang serunya di sana itu memang benar-benar kita ya tadi kita dilatih disiplin, kita bangun jam 4, setelah sholat subuh kita makan, setelah kita selesai itu kita ini ada kegiatan nih. Kegiatannya tuh kayak untuk butuh butuh memang apa ya ngelatih fisik. Kita suruh apa namanya senam pagi, disuruh baris berbaris dan segala macam. Tapi itu kegiatan yang istilahnya pagi ya, itu pagi sampai siang jam 12. Nah, untuk dari jam 12 setelahnya itu tetap ada makan, ada istirahat dan segala macam. Nah, yang mulai serunya itu di ini Mbak, di mana namanya, dimulai dari siang sampai sore ya. Itu karena pelatihannya itu banyak. Karena salah satu yang paling saya ingat itu adalah kita dilatih untuk megang senjata asli. Yang senjata senapan yang kita pada lihat di TV-TV, itu saya udah megang tuh, kalau nggak salah dari pindad. Itu benar-benar kalau orang yang mentalnya nggak kuat, itu nggak akan berani tuh megang senjata karena kita meleset sedikit atau kita kaget, itu senjata bisa lompat, bisa nembak orang, bisa meninggal di tempat orangnya. Nah, di situ kita dilatih pada yang saat itu ya, kita dilatih mentalnya benar-benar kena latih karena ini loh yang mereka TNI apa namanya TNI jalanin setiap hari untuk membela negara kita istilahnya. Jadi kita mengetahui nih emang bela negara itu seberapa ringan sih, seberapa berat atau seberapa ya seberapa lah kadarnya. Di situ kita bisa tahu oh ternyata yang mereka hadapi itu ini nanti kalau misalnya memang kita ada perang atau gerakan separatis dan segala macam, inilah yang mereka lakuin. Jadi istilahnya benar-benar kita dibangun mentalnya untuk ya inilah Indonesia, kita harus siap membela Indonesia ya walaupun kita di sana disiapkan sebagai tentara cadangan lah jatuhnya karena kalau misalnya TNI udah gugur yang bakal maju itu kami sebagai apa namanya insan BUMN waktu itu. Tapi untuk pada saat ini ya kita di PNS juga ada. Nanti saya belum tahu ya kapan akan bela negara, tapi saya yakin itu akan bakal terulang lagi. Di situ benar-benar semua fisik, mental dan sosial. Sosial paling penting di situ karena apa? Di situ kita benar-benar bisa ngobrol sama teman tanpa ya ada gangguan HP karena sekarang saat ini kan kita adanya HP dan segala macam kan kita bahkan ngobrol sama teman kita di samping kita juga main HP. Nah, ini di sini ya kebersamaannya kita bisa tahu kayak saya bisa tahu cerita-cerita seru dari teman lain di situ. Di pada saat di barak itu kita tidur bareng ada sekitar 60 orang satu barak. Jadi ya kalau misalnya cerita di ujung kedengar ujung bisa bisa dengar bisa saut-saut gitu. Jadi istilahnya kenapa
pendidikan bela negara ini memang benar-benar istilah kita disiapin untuk mengetahui nih sesama rekan kita nggak pertama kita tahu dulu nih sesama rekan kita. Habis itu kita juga harus tahu bagaimana perjuangan orang untuk membela negara. Habis itu setelah itu kita bisa tahu apa yang kita lindungi dari negara ini. Kalau saya waktu itu pengalaman saya di Condet itu seperti itu. Oke, udah nih Mas Afri, ada lagi yang mau ditambahkan? Udah Mbak, kalau saya Oke, sih udah Mbak, karena memang itu cuma yang bisa saya ceritain terkait ke negara. oke. eh Selanjutnya itu kita ada materi analisis isu kontemporer. Nah, untuk materi ini, reviewer kita kali ini itu adalah Mas Agung. Boleh Mas Agung dipaparkan? Oke, Terima kasih. halo semua. Oke, jadi kan tadi Mbak Afifa udah ngejelasin tentang kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kemudian untuk dari Mas Afri itu dia tadi menjelaskan tentang kesiapsiagaan bela negara. Nah, di sini kan dari dua poin itu kita juga harus mempelajarin tentang apa namanya itu analisis isu kontemporer. Oh ya. Nah, jadi di sini analisis isu kontemporer itu adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengevaluasi masalah-masalah yang sedang terjadi di masyarakat saat ini. Tujuannya itu untuk mencari akar permasalahan. Kemudian itu juga untuk menemukan solusi sih, solusi bagaimana permasalahan itu bisa kita selesaikan. Jadi sederhananya itu analisis kontemporer ini itu untuk memahami isu itu secara mendalam. Itu- Jadi kita tidak cuma melihat masalah itu di permukaan gitu. Jadi kita juga gali penyebabnya, apa dampaknya, terus siapa aja yang terlibat seperti itu. Kemudian selain itu kita juga harus berpikir kritis. Itu melatih kemampuan untuk menilai informasi kita. Itu untuk membedakan dari yang mana fakta, yang mana opini gitu. Dan juga tidak mudah terpengaruh oleh berita atau informasi hoax sih, atau yang menyesatkan gitu. Kemudian selanjutnya itu juga kita harus juga menemukan solusinya yang efektif. Jadi dengan pemahaman itu kita bisa mencari langkah-langkah penyelesaian yang benar bisa mengatasi masalah kita. Jadi bukan cuma untuk meredam gejalanya gitu. Jadi kita sebagai CPNS ini juga sih harus memiliki kepekaan dan juga kepedulian serta bersedia memberikan kontribusi nyata sih untuk mengembangkan kemampuan berpikir kita. Itu kemampuan berpikir yang kritis dan kreatif dan inovatif juga sih untuk menghadapi isu-isu ini. Nah, untuk kategorisasinya sih untuk isu-isunya ada rawan, ada yang kurang tangguh, cukup tangguh, tangguh, dan sangat tangguh seperti itu. Nah, selain itu kita juga ada isu-isu kontemporer ini contoh-contohnya. Nah, contoh-contohnya itu seperti kejahatan digital, itu seperti cybercrime, itu kejahatan digital, terus penyebaran berita bohong atau hoax, dan juga ujaran kebencian seperti itu. Kemudian ada juga korupsi atau radikalisme. Kemudian itu juga ada seperti perubahan iklim. Nah, kalau untuk yang paling baru ini sih seperti tarif Amerika Serikat dan Indonesia itu yang tarif Indonesia itu adalah masalah perang dagang seperti itu. Itu kan tarif Indonesia jadi turun menjadi 19%. Kurang lebih sih seperti itu Mbak Agnes untuk apa analisis isu kontemporernya. Oke, terima kasih Mas Agung. Untuk materi yang keempat itu ada algoritma kebangsaan. Untuk reviewer kita kali ini, Mas Ahmad Andri dari BP2JK Sumatera Barat. Silakan Mas.
Halo, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Agnes. Pada kesempatan kali ini saya kebagian untuk mereview materi algoritma kebangsaan. Jujur, saat pertama kali mendengar istilah algoritma kebangsaan, saya cukup penasaran nih. Apa kaitannya antara algoritma yang identik dengan teknologi dan logika dengan kebangsaan? Ternyata konsep ini adalah cara berpikir sistematis untuk menjaga, memperkuat, mengaktualisasi nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Selama mengikuti pembelajaran tentang algoritma kebangsaan, kita memperoleh sudut pandang baru mengenai bagaimana seharusnya seorang ASN memaknai dan mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan secara sistematis, terukur, dan relevan dengan konteks zaman. Materi ini sangat membuka wawasan kita bahwa cinta tanah air dan bela negara tidak cukup hanya diucapkan atau dijadikan slogan. Dibutuhkan algoritma, yakni proses berpikir logis dan runtut dalam menghadapi berbagai dinamika kebangsaan. Sebagai ASN muda, saya ditantang untuk tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tapi juga agen perubahan yang mampu menjaga, memperbarui, dan menumbuhkan nilai nasionalisme di tengah tantangan global. Seperti algoritma komputer yang punya input, proses, dan output, sebagai ASN kita juga harus menerima input berupa pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai dasar bangsa seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Setelah itu kita mengolahnya melalui proses refleksi diri, dialog, dan kolaborasi untuk menjawab berbagai tantangan kebangsaan, termasuk melalui analisis isu strategis dan aktual. Lalu, apa hasilnya? Menghasilkan output berupa tindakan nyata dan konsisten mencerminkan semangat bela negara, baik di tempat kerja maupun di dalam kehidupan sosial. Melalui pembelajaran ini, kita semakin menyadari bahwa sebagai ASN, kita harus jadi bagian dari solusi. Kita tidak boleh hanya jadi penonton, apalagi diam. Kita harus berpikir kritis, menyuarakan nilai kebangsaan secara segar, dan menjadi contoh dalam perilaku sehari-hari. Misalnya melalui literasi digital yang sehat, edukasi anti-hoax, dan atau pelayanan publik yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan keadilan sosial. Pembelajaran algoritma kebangsaan membuat kita lebih sadar bahwa bela negara bukanlah kegiatan sesaat, tapi sebuah proses yang berkesinambungan dan berbasis kesadaran. ASN harus berpikir cermat, bertindak bijak, dan berkontribusi aktif dalam menjaga jati diri bangsa. Saya berkomitmen untuk menjadikan nilai-nilai kebangsaan sebagai pedoman dalam bekerja dan berinteraksi dengan siapapun, baik di kantor maupun di lingkungan masyarakat. Begitu, Mbak Agnes. Oke, untuk terima kasih Mas Ahmad, Andri. Sebelumnya kita akan lanjut ke pemateri selanjutnya, yaitu reviewer kita untuk materi rencana aksi bela negara. Untuk reviewer kita kali ini adalah Mas Aditya dari BPJN Aceh. Silakan Mas. Baik, terima kasih waktunya Mbak Agnes. Nah, sebelumnya kenalin juga saya Aditya dari BPCN Aceh. Jadi saya akan menjelaskan tentang rancangan aksi bela negara yang mungkin nggak jauh beda dari yang telah dipaparkan oleh Mas Afianza. Nah, sebenarnya materi kita saat Al-Azhar ini tentang bela negara itu sudah direview sudah diterangkan secara full ya pada hari kedua, yaitu pada poin kesiapsiagaan bela negara. Nah, tapi pada hari Jumat kemarin tanggal 1 itu kita sedikit kembali menarik kembali tentang bagaimana rancangan aksi atau implementasi tentang poin-poin bela negara. Nah, jadi pada saat pembelajaran itu kita diminta untuk memberikan rancangan-rancangan aksi kita terhadap bela negara. Nah, mungkin saya sedikit mereview kembali ya. Jadi selama mengikuti kelas ini itu saya menyadari kalau ternyata bela negara itu bukan hal kaku ternyata, bukan hal kaku atau formal. Atau selama ini kita mungkin mikirnya hanya tugas militer. Padahal bela negara itu nggak cuman itu saja. Jadi bela negara itu adalah bagian dari kehidupan sebagai warga negara Indonesia. Nah, jadi bisa diwujudkan dalam bentuk-bentuk yang sangat beragam. Bisa kita mulai dari hal-hal kecil di sekitar kita.
Nah, mungkin langsung ke poin-poinnya saja ya. Seperti biar lebih mengerti bagaimana contoh-contoh implementasinya di kehidupan sehari-hari kita. Misalnya seperti cinta tanah air. Nah, kita bisa mengimplementasikannya seperti cuman menggunakan produk dalam negeri begitu atau menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian pada poin sadar berbangsa dan bernegara, kita bisa mengimplementasikannya seperti tidak bersikap apatis atau menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia. Kemudian misalnya pada poin setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Implementasinya kita tuh bisa seperti tidak melakukan tindakan intoleran atau diskriminatif, atau pada misalnya poin keempat nih, rela berkorban atau bangsa dan negara. Kita bisa menyumbangkan tenaga, waktu, atau dana untuk kegiatan sosial. Atau pada poin kelima, misalnya seperti kemampuan awal bela negara secara fisik dan non-fisik, kita bisa menjaga kesehatan jasmani atau mengikuti pelatihan pengembangan diri dan soft skill. Saya rasa itu saja Mbak Agnes yang bisa saya review dari kegiatan yang telah dilakukan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Aditya. Jadi lebih dikeluarkan lagi ya, tapi bukan bela negara itu apa, tapi bukan hanya dari sisi militer, tapi kita sebagai warga negara biasa. Oke, yang terakhir kita ada reviewer untuk materi teknik analisis isu aktualisasi yang menjadi reviewernya adalah Mbak Ajeng. Silakan Mbak Ajeng. Halo Mbak Agnes, makasih. Pas banget nih aku dapat yang terakhir hari ini yang tadi pagi kita belajarin. Jadi materi pembelajaran kita yang tadi pagi itu adalah teknis analisis isu dengan kemampuan berpikir kritis. Nah, dalam menyelesaikan isu dan masalah itu dibagi 4 tahap. Tahap yang pertama itu identifikasi deskripsi isu. Yang kedua, memilah atau menampis isu. Yang ketiga adalah mendalami atau menganalisis isu. Dan yang terakhir, yang keempat adalah alternatif penyelesaian. Nah, yang pertama, identifikasi atau deskripsi isu itu apa sih? Identifikasi isu itu kepekaan atau kepedulian seseorang terhadap tuntutan kondisi di suatu lingkungan. Nah, tadi waktu pagi kita belajar, Pak Parlin kasih contoh ada seorang dari unit pelaksana, namanya Pak Jon. Nah, kebetulan beliau melihat nih, kalau di tempatnya itu terdapat antrian yang panjang. Nah, solusinya apa sih? Solusinya bisa dengan cara memisahkan atau membuat ruang tunggu yang nyaman. Kemudian memisahkan ruang tunggu antara perokok dan tidak perokok. Terus, dalam menyelesaikan isu atau memilah isu, ada 2 teknik yang bisa kita pakai. Yang pertama, teknik APKL. Teknik APKL itu teknik berdasarkan kualitas. APKL itu aktual, problematik, kekalayakan, dan kelayakan. Nah, yang kedua itu adalah teknik USG. Teknik USG itu adalah teknik berdasarkan skala prioritas. Skala prioritasnya apa sih? Berdasarkan urgensinya, keseriusannya, dan berdasarkan isunya itu besar atau enggak. Kemudian dari 2 teknik tersebut kita bisa menganalisis dengan 2 teknis. Ada yang pertama adalah problem tree. Problem tree itu proses analisis bentuknya kayak diagram gitu, dibikin kayak pohon diagram. Sama yang kedua adalah teknik analisis fishbone. Fishbone itu adalah teknik diagram yang dibagi jadi kolom-kolom gitu. Nah, kolom-kolom itu dibagi lagi jadi 2. Nah, ada yang kolom pertama isinya tentang penjabaran penyebab-penyebab isu, dan yang kolom kedua adalah berisi tentang akibat-akibat yang ditimbulkan oleh isu-isu tersebut. Nah, terus kemudian ada alternatif lagi penyelesaian isu. Nah, alternatif penyelesaian isu dibagi 2. Yang pertama adalah gap analysis. Gap analysis itu metode untuk mengidentifikasi perbedaan gap yang ada antara kondisi yang terjadi saat ini sama kondisi yang kita harapkan di masa depan. Sama yang kedua adalah alternatif penyelesaian melalui tapisan MC Namara. Nah, metode yang ini adalah metode yang digunakan untuk menilai dan memilih alternatif solusi yang terjadi untuk suatu masalah berdasarkan kriteria.
kriterianya diukurnya berdasarkan apa sih? Diukurnya berdasarkan nilai efektivitas, kemudahan, dan nilai biaya. Nanti kemudian diukur pakai skor atau pakai nilai berdasarkan tadi nilai urgensi dan nilai seberapa penting isu tersebut untuk diselesaikan. Tadi terakhir Pak Parlin kasih tugas. Tugasnya itu adalah membuat teknik analisis isu. Nah, kita kan udah nyelesain nih sama teman-teman. Tadi kita ambil temanya arsiparis. Kita angkat tema arsiparis buat sebagai contoh isu. Nah, yang tadi kita bahas itu pentingnya kelola arsiparis di lingkungan kerja kita. Ternyata di beberapa lingkungan kerja itu masih banyak yang kekurangan tenaga arsiparis. Contohnya kayak arsiparis profesionalnya belum ada atau SOP-nya belum terlalu baik, masih berantakan. Terus digitalisasinya juga belum baik. Kemudian arsiparisnya itu butuh nggak sih keterbukaan atau masyarakat itu butuh atau tidak mengakses seluruh arsip yang ada di balai. Nah, tadi kita belajar buat menganalisis itu. Terus teman-teman sepakat pilih pakai teknik APKL sama penyelesaian analisisnya adalah eh, pakai family tree gitu. Terus akhirnya selesai. Udah kita coba, udah dipresentasiin hari ini, dan ternyata semuanya aman, bisa lancar. Bisa dipakai buat nanti belajar aktualisasi ya. Gitu aja Mbak Agnes buat hari ini reviewnya. Makasih. Oke, terima kasih Mbak Ajeng. Eh, untuk kata-kata penutup mungkin dari saya tuh, kita tuh kami khususnya itu sangat bersyukur dapat pengajar yang sangat interaktif ya. Intinya sih itu, sama Pak Parlin. Dari keempat hari ini, dalam semua materi yang dijelaskan sama Pak Parlin itu masuk. Jadi walau interaksinya itu dua arah, tidak hanya belajar satu arah, kita mendengar materi saja, tetapi kita juga dapat apa ya, dari mengerjakan soal-soal yang dikasih, tugas-tugas kelompok yang dikasih, kita bakal lebih mengerti lagi sama materi yang disiapkan oleh panitia distance learning, panitia latsar kita pada bulan-bulan ini. Dan juga selain itu kita juga dituntut supaya bisa menyelesaikan tugas kelompok walaupun terbatas hanya dari Zoom meeting. Mungkin kita menyelesaikan presentasi juga kerja kelompoknya seperti ini gitu kan. Tetapi di samping itu kita semua bisa mengerjakan semuanya dengan baik, tugas-tugas kita juga diselesaikan dengan baik. Oke, itu saja dari kami. Mungkin ada yang mau menambahi? Nggak ada? Cukup, Mbak. Cukup, Oke, aman. Cukup, Mbak Agnes oke. kayaknya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sekian dari kami podcast ini. Untuk kurang kurang baiknya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. terima kasih. Terima kasih teman-teman Makasih. semua.